adanya peningkatan kasus COVID-19 yang ke PSSJK atau Lembaga Alternatif 148 perusahaan fintech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba Internal Karya Tulis Ilmiah KSD Principium, kepada Sivitas Akademik Universitas 11 Maret, kepada kakak-kakak KSD Principium, serta teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya tulis dari kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 Rosa Carolina. Perkenalkan, nama saya Frizal Aditya Bintang Pertama dengan NIM E00211173 serta temanku. Saya Francisca Talio Widya Maharani dengan NIM E00211172. Fitri Wulandari dengan NIM E00211169. Sebelum masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut, maka karya tulis ilmiah ini kami beri judul Konsep Penyelesaian Sengketa Bisnis Digital melalui e-arbitration dalam lasiput lapor sidang putuskan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas era digital. COVID-19 dikatakan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Direktur Jenderal WHO. Namun, segala sesuatu itu tidak berarti kita tidak dapat melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain karena kita hidup di era teknologi. Kita sudah tidak asing lagi dengan konsep revolusi industri 4.0 yang berawal dari konsep industri era digital di Jerman dengan 6 pilar utama. Saat ini Indonesia mengupayakan untuk menjadi bagian dari Society 5.0 yang mana berawal dari Jepang itu sendiri. Society 5.0 menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih. Teknologi yang berdampingan dapat menjadi lonjakan utama yang bisa diandalkan. Menurut data, terjadi lonjakan transaksi online sebesar 30% selama pandemi. Jumlah investor juga meningkat sebesar 37% dari tahun 2019. Keberadaan kegiatan tersebut pastinya tidak bisa disangkal dari suatu permasalahan seperti pencurian data, pembobolan data, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan transaksi dan juga investasi online. Di Indonesia memiliki lembaga khusus yang melayani sengketa di luar pengadilan, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat LAPS-SJK. Keefektifan dan juga kefungsian lembaga harus maksimal demi melayani semua kegiatannya. Maka dari itu, kami menawarkan penyelesaian masalah menggunakan lasiput lapor sidang putuskan sebagai tambahan layanan dalam website yang mana merupakan penyelesaian dengan arbitrase online. Berdasarkan hal tersebut, maka kami merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana kompetensi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS-SJK sebagai lembaga baru dalam penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana keberadaan arbitrase online pada fitur lasiput lapor sidang putuskan menurut peraturan di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan fitur lasiput lapor sidang putuskan sebagai arbitrase online dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS-SJK. Metode penelitian yang kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana metode ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari penulis. Kita juga menggunakan sistem menelaah undang-undang yang berlaku, disesuaikan dengan topik yang kita bawa. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data yang kita bawa adalah yang pertama jenis primer. Dari jenis primer sendiri, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data sendiri kita menggunakan deskriptif kualitatif, yang artinya adalah pemahaman penjabaran dari penulis disesuaikan dengan literatur, sumber pustaka, buku, website, dan bahan lembaga hukum yang lain agar tercipta penelitian yang maksimal. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang kita gunakan adalah yang pertama adalah redaksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi data. Itu kegiatan banyak sekali yang dilakukan secara online. Begitu juga dengan keberadaan pandemi COVID-19 yang menuntut masyarakat untuk selalu di rumah. Maka dari itu terjadi sebuah peningkatan transaksi dan juga investasi online khususnya di Indonesia. Namun
Keberadaan tersebut pasti memiliki sebuah kelemahan dan juga kelebihan. Salah satu kelemahan yaitu adalah munculnya kasus yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Namun di Indonesia sendiri sudah memiliki diri membawahi 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang mana 6 lembaga tersebut sudah digantikan fungsinya oleh satu lembaga, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Lembaga tersebut merupakan salah satu cara penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, yang mana salah satu caranya adalah dengan arbitrase. Karena saat ini manusia sudah hidup berdampingan dengan teknologi, maka kami menawarkan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa ini. Arbitrase online ini kami dalamkan dalam sebuah fitur Lasiput, lapor sidang putuskan, yang mana fitur ini akan kami sediakan dalam layanan website LAPS SJK itu sendiri. Selanjutnya adalah LAPS SJK. Apa itu LAPS SJK? LAPS SJK adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Lembaga ini didirikan pada tanggal 22 September 2020. Namun, lembaga ini diberikan izin beroperasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2021. Alasan OJK membentuk LAPS SJK adalah untuk menggantikan 6 lembaga sebelumnya yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara berfungsi. Jadi diharapkan LAPS SJK ini mempunyai cakupan hukumnya luas, penyelesaian sengketa dengan cara baik, mempunyai sifat yang profesional, independen, dan juga kredibel. LAPS SJK menggunakan sistem peradilan arbitrase. Arbitrase adalah sistem peradilan di luar pengadilan. Maka dari itu, kami ingin menambahkan fitur dalam website LAPS SJK dengan sistem arbitrase online atau e-arbitration. Fitur ini dinamakan Lasiput, lapor, sidang, putuskan, di mana putusan dari sidang ini adalah sesuai dengan arbitrase online yang sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan LAPS SJK. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur Lasiput ini di dalam website LAPS SJK yang telah tersedia. Yang pertama, berikut adalah halaman depan website LAPS SJK. Anda dapat mencarinya melalui search engine yang tersedia, lalu Anda dapat mencari melalui https://lapssjk.id. Kemudian Anda dapat memilih layanan, lalu arbitrase. Di situ Anda dapat menemukan e-arbitrase atau Lasiput. Selanjutnya Anda dapat klik e-arbitrase atau Lasiput, dan Anda akan menemukan pilihan mengenai Lasiput maupun pendaftaran Lasiput. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai dan bagaimana proses diberlakukannya Lasiput, Anda dapat memilih tentang Lasiput. Lalu jika Anda ingin mengetahui penyelesaian suatu sengketa dan melakukan pendaftaran, Anda dapat memilih pendaftaran Lasiput. Ketika telah selesai melakukan pendaftaran, Anda sebagai pemohon diharapkan mengisi secara lengkap data yang diperlukan dan menunggu verifikasi dari pihak LAPS SJK dalam periode waktu maksimal 2x24 jam. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, di masa pandemi COVID-19 ini, berbagai lembaga negara mengalami penurunan kinerja, sehingga fungsi lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak efektif dan mengalami pembubaran. Contohnya yaitu 6 lembaga bentukan OJK yang seharusnya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa sesuai bidangnya, mengalami penurunan kinerja sehingga dibubarkan. Yang kemudian OJK membentuk lembaga baru yang bernama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau yang disebut juga dengan LAPS SJK, agar sengketa-sengketa di luar pengadilan tersebut dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan efektif, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana terjadi pengurangan kegiatan tatap muka. Maka, penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dilakukan secara online atau daring. Yang kedua, pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK yang merupakan penggabungan dari 6 lembaga lainnya yang berhubungan dengan sengketa sesuai aturan OJK merupakan pilihan yang tepat agar lembaga-lembaga itu bisa bekerja lebih efektif dan efisien dalam satu lembaga baru. Dengan adanya LAPS SJK ini, masyarakat dapat secara langsung menyampaikan permasalahan sengketa yang dialami tanpa harus kebingungan memilih 6 lembaga sebelumnya.
Masyarakat juga diharapkan bisa melaporkan terjadinya sengketa bisnis offline maupun online kepada LAPS-SJK, di mana LAPS-SJK dapat menyelidikinya juga secara offline maupun online. Dengan adanya era Society 5.0 ini, LAPS-SJK dapat memanfaatkan website yang telah ada untuk melakukan kegiatan arbitrase secara daring. Oleh karena itu, melalui Lasiput atau Lapor Sidang Putuskan, sebagai fitur arbitrase online, di dalam website LAPS-SJK ini, masyarakat dan LAPS-SJK sendiri dapat menyelesaikan sengketa bisnis digital secara efektif dan efisien dalam waktu, biaya, dan tempat. Kemudian yang ketiga, fitur Lasiput atau Lapor Sidang Putuskan sebagai bentuk arbitrase online dalam website milik Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS-SJK merupakan suatu fitur inovasi penyelesaian sengketa transaksi dan investasi online dengan tujuan agar LAPS-SJK dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien dalam waktu, biaya, dan tempat, dengan harapan bahwa akan banyak sengketa bisnis digital yang meningkat akibat dari pandemi COVID-19 dapat diselesaikan secara terstruktur, sistematis, dan terdeteksi demi mencapai kepuasan masyarakat. Melalui kesimpulan yang sebelumnya telah dijabarkan, terdapat beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan saran, yaitu yang pertama, perwujudan fitur Lasiput atau Lapor Sidang Putuskan sebagai penyelesaian secara arbitrase online sebagai upaya optimalisasi website Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS-SJK dalam menyelesaikan sengketa bisnis digital atau transaksi dan investasi online. Kemudian yang kedua, perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat mengenai fitur Lasiput sebagai bentuk arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, perlu ditegaskan kembali fungsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS-SJK sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa keuangan termasuk sengketa bisnis digital, dan perlu adanya kerjasama antara pemerintah, LAPS-SJK, OJK dalam mempromosikan fitur Lasiput kepada masyarakat demi memaksimalkan website milik LAPS-SJK.